mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita bisa bertemu pada acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenankan kami membacakan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat sambutan fasilitator nasional, kelima on the job learning, pengembangan kompetensi guru BK, keenam pemaparan agenda kokurikuler, ketujuh tanya jawab, dan kedelapan adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Kemudian acara yang kedua adalah doa. Kepada Bapak Fadil Sarjana Pendidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat, bukan jalan yang Engkau sesatkan, dan bukan pula jalan yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kami kesehatan, kesempatan dan petunjuk untuk dapat berkumpul dalam kegiatan berbagi praktik baik pada hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai amal yang bernilai ibadah di sisi-Mu. Bimbinglah hati kami, pikiran kami agar senantiasa ikhlas dalam berbagi ilmu dan pengalaman, sehingga membawa manfaat bagi kami, bagi peserta didik kami, dan bagi lingkungan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, bukakanlah pintu-pintu ilmu dan hikmah-Mu. Mudahkanlah kami untuk saling belajar, saling menghargai, dan saling menginspirasi dalam kebaikan. Tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan mutu pendidikan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, dan seluruh saudara kami. Akhiri kegiatan kami dengan keberkahan, jadikanlah hasilnya membawa kemajuan dan manfaat bagi semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadil telah memimpin doa. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Winarno Sarjana Pendidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Esti, kemudian juga yang dari Pak Gunawan dari SMA 12, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA 1 Bayudana. Marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengingatkan kita semuanya, sehingga pada siang hari ini yang cukup panas di
di tengah-tengah kita. Yang paling ternyata saya lihat dari Mbak Bobo ini tidak hanya di SMA Baitur, ternyata menyeluruh di Pulau Jawa. Saya lihat itu keterangan dari BMKG itu karena perubahan matahari mau bergeser. Harus geser itu ya dari mana sih yang diwe. Sehingga saya lihat juga di anak-anak di CCTV itu kabin kepet-kepet ini. Sehingga panas semuanya. Yang berikutnya kami ucapkan selamat datang pada Bu Esti dan Pak Gunawan di SMA 1 Baitur, dan mohon maaf suasananya ruangan aula kami memang menyenangkan. Panas ini kita bersyukur bisa menikmati panasnya, sehingga kita berada di sini selalu bersyukur, apapun keadaannya kita selalu bersyukur. Kemudian yang berikutnya, kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik, tindak lanjut dari teman kita dari BP untuk in the job learning atau UJL dari pengembangan kompetensi guru BK di SMA 1 Baitur. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya, terutama Bapak Ibu guru yang pada tahun ini dengan kurikulum jadi orang baru ya, kurikulum yang dianggap baru ini dengan tugas yang baru Bapak Ibu guru, yaitu sebagai guru wali. Nah, guru wali ini ternyata hampir sama dengan wali kelas, tetapi bagi tambah 2 jam pelajaran. Kalau wali kelas ya 2 JP untuk sertifikasi, untuk guru wali juga 2. Sehingga tambah 2 ini hampir semua Bapak Ibu guru harus mendapatkan 2 JP itu. Dan setelah mendapatkan 2 JP itu juga harus melaksanakan tugas. Nah, tugasnya itu diantaranya nanti mungkin ada beberapa yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini. Maka dari itu selamat untuk mengikuti kegiatan UJL dari BP, dan terima kasih dari fasilitator, dari Pak Gunawan dan juga Bu Esti untuk membersamai kegiatan ini, sehingga kegiatan ini nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu guru pada khususnya dan pada umumnya untuk murid-murid kami di SMA 1 Baitur. Terima kasih. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Winarno. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Fasilnas kepada Bapak Heri Gunawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baitur, Pak Win yang sangat friendly sekali. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Bu Esti, observer yang nanti akan mengobservasi saudara kita, teman kita yaitu Bu Ervi untuk melaksanakan berbagai praktik baik dalam rangka on the job learning ketiga, karena Bu Ervi ini mengikuti kegiatan BIMTEK, BIMTEK untuk penguatan layanan pendidikan yang holistik. Serta Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan saya, kebetulan saya juga sama-sama guru Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang bersuap untuk memfasilitasi kegiatan OJL ini, dikarenakan memang untuk saat ini BIMTEK itu pasti prosesnya tidak kemudian selesai begitu saja setelah di satu tempat begitu, tapi ada kelanjutannya. Nah, salah satunya yang siang hari ini sudah OJL ketiga atau minggu terakhir ya Bu Evi. Kalau mungkin Bapak Ibu yang mengikuti BIMTEK PM itu akan lebih lama lagi, bisa sampai 3 bulan. Kalau kemudian BK ini hanya 1 bulan Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah
BK hebat. Nah, 7 jurus BK hebat ini peruntukannya bukan hanya untuk guru BK Bapak Ibu, tetapi juga untuk guru mapel, guru kelas kalau di SD, maupun guru pendamping di SLB seperti itu. Sesuai dengan Permendikbud yang terbaru yang nomor 11 tahun 2025, pasal 9 dan 14 tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah terkait dengan guru wali, di mana Bapak Ibu semuanya wajib menjadi guru wali. Oleh karena itu minimal harus dibekali. Nah, salah satu bekalnya adalah dengan 7 jurus BK hebat. Bu Ervi ini statusnya untuk saat ini adalah calon fasilitator daerah. Setelah nanti lulus BIMTEK, mohon nanti dimanfaatkan di Bapak, dimanfaatkan karena ada 7 jurus dan yang sudah diimplementasikan Bu Ervi ke siswa itu baru 2 jurus. Nanti kita simak bersama. Bapak ada yang langsung mempraktekkan. Kenapa kok jurus gitu? Ada filosofinya juga, Bapak ya. Yang 5 jurus berikutnya nanti mungkin bisa disampaikan juga, tapi setelah Bu Ervi ini nanti pasti menjadi fasilitator daerah. Seperti itu Bapak Ibu, pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih atas penerimaan yang luar biasa buat kami berdua, saya dan Esti. Begitu, semoga kegiatan pada siang hari ini membawa berkah untuk kita semuanya, terutama di SMA Negeri 1 Banyudono. Dari saya kira kurang bijak kalau terlalu panjang. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Heri Gunawan. Untuk acara selanjutnya adalah on the job learning, pengembangan kompetensi guru BK oleh Ibu Yulia Erviana, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Yulia Erviana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin berbicara di depan ya. Itu siapa? Cah cilik kan ini. Ini adalah terima Pak Madian. Oh sudah besar. Okay. Ini salah satu OJL terakhir saya, yaitu berbagi praktik baik Bapak Ibu. Tapi sebelum jauh ke sana, tadi sudah disinggung kalau misalkan saya sudah dibekali dengan 7 jurus. Jadi ketika saya BIMTEK di Solo itu ternyata saya dijadikan pendekar Bapak Ibu. Jadi pulang-pulang itu saya dibekali dengan 7 jurus, di mana 7 jurus ini akan lebih baik diimplementasikan kepada murid. Mohon izin bercerita sedikit, jadi seperti yang sudah dibilang oleh Pak Heri, kalau misalkan saya ini baru calon, jadi masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan sebelum nanti pada akhirnya ada pengumuman, dan salah satunya adalah OJL yang terakhir, yaitu implementasi praktik baik. Bapak Ibu, ketika di Surakarta pada tanggal 17 sampai tanggal 20 September kalau saya tidak salah ingat, itu banyak sekali kegiatan yang kami lakukan. Ini adalah dokumentasi kegiatannya. Ini ketika kami mengerjakan beberapa jurus, terus ini ketika kami micro teaching, terus ketika kami membuat media, ketika kami membuat roda Bapak Ibu untuk meredakan emosi gitu ya. Nah, ini adalah bukti-bukti dokumentasi kegiatan yang kami lakukan pada tanggal 17 sampai 20 September. Pak Heri, Bu Esti, mohon izin untuk menyampaikan. Bapak Ibu, 7 jurus BK hebat itu sendiri, yang pertama ada kenali potensi, jurus yang kedua ada kelola emosi, jurus yang ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus yang keempat ada jaga konsistensi, jurus yang kelima yaitu jalin koneksi, jurus yang keenam bangun kolaborasi, dan jurus yang terakhir adalah menata situasi. Bapak Ibu, dari ke-7 jurus tersebut, di sini saya diminta untuk mengimplementasikan 2 jurus yang bebas mau dipilih dari jurus 1 sampai jurus 7, yang mau dipilih yang mana. Di sini saya diminta untuk mengimplementasikan 2 jurus. Pada pilihan itu saya memantapkan hati karena kembali lagi peserta didik murid kita itu membutuhkan apa, jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan murid.
jurus kelola emosi. Di mana ini saya implementasikan kepada murid kelas 10 karena kebetulan saya di sini mengampu menjadi guru BK kelas 10, jadi saya implementasikan kepada murid kelas 10 di sekolah. Alasan saya memilih jurus kenali potensi diri Bapak Ibu, seperti yang kita tahu kalau misalkan semua manusia pasti memiliki potensinya masing-masing. Dan di sini kenapa memilih jurus kenali potensi diri untuk menunjang keputusan peminatan serta di sini untuk perencanaan karir masa depan murid, sehingga layanan BK yang saya berikan di sekolah harapannya itu sesuai dengan kebutuhan murid, di mana nanti setelah lulus murid itu tahu saya harus kemana, saya harus melakukan apa, sehingga mereka harus mengenali dirinya itu bagaimana dan apa yang mereka butuhkan. Jurus yang kedua yaitu jurus kelola emosi. Kenapa saya memilih jurus kelola emosi Bapak Ibu? Karena emosi itu yang paling dekat dengan kita, nggih. Saya rasa semua Bapak Ibu guru di sini memiliki emosi, nggih. Pak Adi langsung batuk ini. Jadi bisa merasakan bahagia, bisa merasakan marah, kadang yo jengkel, itu nggih Bapak Ibu. Sama. Ternyata murid itu juga memiliki emosi Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena emosi ini adalah yang dekat dengan kita, yang dekat dengan murid. Saya memilih jurus kelola emosi, sehingga murid juga tahu bagaimana ketika mereka memiliki emosi, bagaimana cara untuk meresponnya, gitu ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, metode yang digunakan yaitu metode ARKA. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu Bapak Ibu metode ARKA itu kan singkatan. Kira-kira A yang pertama apa? A yang pertama ada aja. Oke, boleh, gak apa-apa. A yang pertama ada aja. Selanjutnya R, kira-kira apa gitu? Rahasia rapopo. Terus ada K, kira-kira? Wah, ini agaknya semakin jauh ya. Nah Bapak Ibu, untuk metode ARKA sendiri ini merupakan singkatan. Jadi A itu adalah aktivitas, R itu refleksi, selanjutnya K ada konseptualisasi, dan A yang terakhir adalah aplikasi. Dulu Bapak Ibu, ketika saya belum mengikuti BIMTEK dari BPGTK ini, saya juga terkadang kalau misalkan hanya menggunakan PBL atau PJBL itu kan sebenarnya juga sudah ada langkah-langkahnya gitu. Cuman ketika kita sudah tahu, oh ternyata ketika saya masuk nanti murid saya berikan aktivitas. Setelah aktivitas apa ya? Oh refleksi. Setelah refleksi kira-kira apa ya baiknya ya? Oh konseptualisasi, jadi penguatan melalui materi yang sudah kita siapkan. Terus selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yaitu aplikasi, yaitu mengaplikasikan sejak awal hingga akhir layanan atau pembelajaran itu diberikan. Jadi ketika kita sudah tahu reng-rengani ibaratnya nggak tahu Bapak Ibu, menyampaikan ke anak itu ibarat sudah ada rambu-rambunya. Jadi wah enak sekali ya anak-anak, saya sudah aktivitas dulu, setelah itu refleksi, setelah itu saya tinggal memberikan penguatan, konseptualisasi, dan anak-anak saya ajak bersama-sama untuk mengaplikasikan. Mohon Bapak Ibu, jadi ini adalah metode yang digunakan. Baik, jurus yang pertama yang saya berikan yaitu jurus kenali potensi. Tujuannya yaitu guru BK dan non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi di sini bukan hanya guru BK mawon, tapi juga guru non BK, guru mata pelajaran, wali kelas itu juga bisa memanfaatkan asesmen ini Bapak Ibu. Nah, di sini untuk A atau aktivitas yang saya lakukan, saya meminta murid itu untuk melakukan asesmen. Asesmennya kalau zaman dulu Bu Uyun, Bu Lutfia mungkin ingat gitu. Kalau misalkan di BK asesmennya masih manual, jadi anak harus mengisi kotak dicentang-centang, lalu ada poinnya. Kami harus menghitung satu persatu dari setiap tingkat Bapak Ibu. Tapi ternyata setelah kami mengikuti BIMTEK ini sangat dipermudah. Ada website yang bisa mengolah secara langsung asesmen yang dibutuhkan oleh murid. Salah satunya ada gaya belajar, kecenderungan karir, di situ sudah ada semua. Nah, websitenya apa Bapak Ibu? Yaitu di akupintar.id.
di sini. Ini salah satunya. Masih ada beberapa rekomendasi yang lain. Tapi untuk aktivitas saya menggunakan website akupintar.id. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk refleksinya di sini saya menanyakan apa yang dirasakan dan diperoleh murid setelah mengikuti tes kemampuan yang sudah dilaksanakan. Terus untuk konseptualisasinya di sini saya menjelaskan kepada murid mengenai kecerdasan majemuk, gaya belajar, serta pengenalan minat dan juga bakat. Jadi harapannya murid itu tahu, oh ternyata saya itu gaya belajarnya misal auditori. Terus bagaimana strategi belajar saya? Oh, saya akan lebih mudah ketika mendengarkan. Oh, ternyata saya itu anak yang kinestetik. Sejauh ini saya hanya mendengarkan di depan kelas. Saya tidak praktek secara langsung di rumah. Harapannya setelah mereka memahami, murid memahami kondisi dirinya, mereka bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya untuk aplikasi di sini murid membuat rencana ekstrakurikuler dan juga di sini murid membuat tangga target untuk mengantarkan murid menggapai cita-citanya. Itu adalah aplikasi yang dilakukan. Hasil refleksinya Bapak Ibu, murid memiliki gambaran diri terkait dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya murid memperoleh gambaran dan informasi dalam menentukan karir masa depan. Kesimpulannya, pemahaman bahwa manusia itu unik. Jadi nggak bisa kalau misalkan semua manusia itu diminta untuk menjadi seragam. Maksud semuanya nanti sama seperti saya. Nah nanti kan bingung gitu. Ini yang RV yang asli mana? Ini yang palsu yang mana? Kan ngoten gitu. Jadi memang perlu dipahami Bapak Ibu kalau misalkan manusia itu unik. Jangan itu sering sekali terjadi down. Jadi murid itu harus menunggu antri selama 2-3 menit agar bisa mengakses asesmen tersebut. Itu adalah kendala yang saya alami ketika mempraktikkan atau mengimplementasikan jurus yang pertama. Ini adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan. Di sini ada murid mengerjakan asesmen, hasil asesmen dari murid, hasilnya apa dari. Nah, enaknya ngeten Bapak Ibu. Jadi langsung keluar prosentasenya. Di sini misal investigatif berapa persen, interpersonal berapa persen dan sebagainya. Ini gambaran dulu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya ini ada hasil refleksi dan juga aplikasi. Nah, Bapak Ibu, di depan ini ada gambar. Ini hewan apa Bapak Ibu? Monyet. Sebelah monyet? Pinguin. Sebelahnya lagi? Gajah. Sebelahnya lagi? Ikan. Sebelahnya lagi? Ini anjing laut. Oke. Kalau sebelahnya lagi? Anjing. Iya. Terus di sini ada juri. Ini kita ibaratkan juri. Kita bermain imajinasi, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini kita ibaratkan sebagai juri. Terus ini anggota di sini itu ingin mengikuti seleksi. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Jadi apa yang harus mereka lakukan Bapak Ibu? Memanjat pohon. Kira-kira kalau misalkan gajah diminta memanjat pohon, apakah sehebat monyet? Tidak. Kira-kira apakah ketika ikan diminta memanjat pohon akan sehebat dengan monyet? Tidak. Itu kenapa Bapak Ibu? Di sini kita harus bukan berarti kok menyamakan murid boten. Ini hanya gambaran supaya kita penangkapannya lebih mudah, ngoten nggih. Jadi di sini setiap individu, setiap tokoh, setiap orang gitu ya, tidak terkecuali murid di sini juga pasti memiliki potensinya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik di sini adalah untuk membantu anak mengeksplorasi potensi yang mereka miliki. Jadi tidak bisa kita memaksakan kamu harus pandai matematika. Boten Pak Wadid, kesengajaan. Atau kamu harus pandai geografi misal. Atau kamu harus pandai semua mata pelajaran yang ada di sekolah, padahal mapelnya ada lebih dari 10. Rasanya terlalu egois nih Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai pendidik alangkah lebih baik adalah membantu murid untuk mengeksplorasi apa yang mereka punya, sehingga mereka keluar dari SMA 1 Bayutono itu sudah tahu mau melakukan apa. Bapak Ibu pasti kenal ya
ya dengan yang ada di depan. Niki sinten Bapak Ibu? B.J. Habibie. Kalau niki R.A. Kartini. Kalau ini Megawati. Wah, ya bapak-bapak langsung Megawati gitu ya. Kalau yang ini Bapak Ibu Iwan Fals, penyanyi. Kalau ini yang tampan ini Reza Rahardian. Jadi di sini ada aktor, ada yang fokus di bidang pendidikan, ada yang fokus di bidang keolahragaan, ada yang musisi. Apakah tokoh-tokoh yang ada di depan menjamin nilai matematikanya 100 semua? Belum tentu Bapak Ibu. Apakah tokoh-tokoh yang di depan ini menjamin nilai ekonominya 98 semua? Saya yakin belum tentu. Apakah yang di depan ini nilai keseniannya menjamin 99 semua? Nah, itu Bapak Ibu. Sebenarnya PR kita adalah sama-sama menggali potensi apa yang dimiliki oleh murid. Mengenali potensi karir masa depan. Dulu ini ada yang namanya RIASEC Bapak Ibu. Jadi ada tes kecenderungan karir, ketika disingkat itu RIASEC, realistis, investigatif, terus artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Dulu saya ingat sekali dengan Bu Magda ketika MPLS gitu Bu. Waktu itu Bu Magda diminta untuk mengisi kenapa memilih SMA. Nah pada saat itu Bu Magda kolaborasi dengan BK memberikan tes RIASEC. Kalau waktu itu kita menggunakan apa Bu? Menggunakan kertas manual yang di copy di TU, diperbanyak di TU. Nah ternyata Bapak Ibu setelah saya mendapatkan fintech dari BPGTK, ini dengan sangat mudah bisa diakses bersama-sama, yaitu salah satunya tetap menggunakan website akupintar.id. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan, ingin mengeksplorasi yang ada di kelas, bisa digunakan, bisa diakses, dan itu gratis. Terus langsung muncul hasilnya, prosentasenya berapa, itu langsung muncul di sana. Selanjutnya Bapak Ibu, jurus kedua yang saya pilih yaitu jurus kelola emosi. Guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Ini adalah tujuan dari jurus kedua, yaitu jurus kelola emosi. Aktivitas yang saya berikan di sini, murid diminta untuk mendengarkan cerita dan menyalurkan emosi melalui kertas emosi. Jadi saya bagikan kertas di mana nanti kertas itu akan menjadi kertas emosi yang digunakan untuk menyalurkan ketika mendengarkan cerita. Selanjutnya untuk refleksi, diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi yang telah dilakukan. Adakannya konseptualisasinya mengenali konsep sosial emosional learning dan juga 5 kompetensi SELF atau sosial emosional learning. Selanjutnya untuk yang aplikasi di sini aturan emosi sehat atau tata ruang kelas impian. Jadi di sini saya mengajak murid bersama-sama untuk membuat kesepakatan kelas positif. Untuk hasil refleksinya, murid mengetahui dan memahami perasaan yang dirasakan. Jadi murid tahu, oh saya itu sedang marah, saya sedang sedih, saya sedang bahagia. Murid itu tahu kalau emosi itu ada banyak sekali dan itu normal. Selanjutnya, murid memahami jika emosi positif dan emosi negatif adalah hal yang wajar. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara pengelolaannya. Setelah memahami cara pengelolaan emosi, murid mampu menciptakan suasana kelas dengan emosi yang sehat. Di sini saya bentuk menjadi kesepakatan kelas positif. Kesimpulannya Bapak Ibu, setiap orang memiliki emosi baik positif maupun negatif. Sehingga memahami cara pengelolaan emosi mampu menciptakan lingkungan tetap aman, nyaman, dan juga kondusif. Selanjutnya, kendala yang saya alami ketika mengimplementasikan jurus 2 ini, yaitu terdapat beberapa murid yang belum terlalu serius saat menyalurkan emosi melalui kertas emosi yang sudah saya berikan. Jadi masih ada yang ketawa, belum terlalu serius beberapa murid. Selanjutnya, saat berdiskusi mengenai kesepakatan kelas positif, belum semua murid terlibat. Jadi hanya beberapa murid yang mengutarakan pendapatnya dalam kelompok. Karena di sini kebetulan kami bentuk kelompok nih Bapak Ibu. Ini adalah dokumentasinya. Di sini ada hasil refleksi dan juga pengaplikasiannya adalah membuat kesepakatan kelas positif yang mereka buat sendiri, yang mereka sepakati dan juga mereka laksanakan. Contohnya apa? Salah satu contoh
keras. Ternyata itu mempengaruhi emosi teman-teman yang lainnya. Nah, itu adalah pengaplikasiannya. Bu Dita minta tolong. Nah, ini terlihat siang-siang panas gitu Bapak Ibu. Saya mau cek semangat dulu sambil menunggu Bu Dita gitu. Kalau misalkan saya bilang semangat pagi Bapak Ibu, selalu semangat pagi gitu. Meskipun siang semangatnya harus tetap pagi Bapak Ibu. Iya, kita aja meminta anak-anak untuk ayo semangat, kamu harus tidak boleh tidur di kelas. Masuk kita tidak semangat rasanya nggih pripun. Saya cek dulu nggih. Semangat pagi, selalu semangat pagi. Jadi saya pengen melihat senyum tercantik dan tertampannya Bapak Ibu. Oke, saya coba lagi ya, cek dulu ya. Semangat pagi, selalu semangat pagi. Semangat pagi, selalu semangat pagi. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu biar semangat. Sambut, ya. Ini Bapak Ibu, untuk selanjutnya jurus kelola emosi di sini ada 5 langkah dasar yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama dengan menyadari diri atau self awareness, selanjutnya mengelola diri atau self management, selanjutnya ada mengambil keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making, selanjutnya ada terampil berrelasi atau relationship skills, selanjutnya ada peduli sosial atau social awareness. Ini adalah 5 langkah yang paling dasar yang bisa dilakukan. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, di sini ternyata otak kita ketika kita menerima emosi, otak kita itu sangat responsif. Nah, kalau misalkan seperti ini, jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu, jempolnya di tengah, terus dibalut dengan keempat jari yang lain. Ini namanya apa Bapak Ibu? Otak di depan, otak pawang atau neokortex. Jadi seperti ini. Ini tidak mengambil, ini tingkahnya adalah tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa, berpikirnya tenang, logis, itu seperti ini. Oke, seperti Pak Joko dan Pak Fadil. Ini adalah neokortex atau disebut dengan otak pawang. Kalau misalkan Bapak Ibu, otak pawang ini lepas, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kan pawangnya lepas ya, jadinya seperti ini. Ini dinamakan dengan limbik atau bunglon. Jadi responnya adalah sudah hampir marah, rasanya wes muntuk-muntuk ngoten. Ini namanya bunglon. Nah, kalau bunglon ini lepas Bapak Ibu, kira-kira menjadi dinosaurus. Menjadi otak dinosaurus atau reptilian brain. Jadi udah marah wis pinginnya nyaplok. Yang pertama tadi kalau begini apa Bapak Ibu? Pawang. Terus kalau misalkan pawangnya lepas jadinya bunglon, limbik gitu ya. Kalau misalkan bunglon ini lepas lagi Bapak Ibu, dinosaurus atau reptilian brain. Banyudono nanti kita analisis bersama ya Pak. Banyudono ini masuknya yang apa ya? Nah, tolong kita Bapak Ibu bisa disimak videonya nggih. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu, miris ya. Di dunia pendidikan, kira-kira emosi apa tadi yang menguasai kedua tokoh itu? Dinosaurus. Gurunya dinosaurus, muridnya dinosaurus. Jadinya apa Bapak Ibu? Caplok-caplokan. Apakah ditemukan jalan tengah? Tidak. Nah, kalau guru menjadi otak emosinya yang dikuasai adalah dinosaurus gitu ya, muridnya juga sama dinosaurus, tidak akan ketemu jalan tengah Bapak Ibu. Tapi kalau ini Bu Dita selanjutnya, tolong.
murid kita kok menjadi limbik gitu ya, bunglon. Kita sebagai guru harapannya bisa menjadi pahlawan. Oke. Itu nanti jadinya dinosaurus caplok-caplokan Bapak dia. Itu. Baik, supaya Bapak Ibu penerimaan sebenarnya hanya 2 jurus ini saja yang saya implementasikan, tapi supaya Bapak Ibu penerimaannya tidak rancu ngoten nggih, untuk jurus-jurus yang lain saya akan sampaikan sedikit ngoten biar Bapak Ibu memiliki gambaran terkait dengan konsepnya. Kalau sedikit kurang ini. Lain waktu kita agendakan kembali ya Pak. Nah ini untuk boten, waduh ada ibu kurikulum janji ya, ternyata boten ini bercanda. Untuk jurus yang ketiga Bapak Ibu yaitu tumbuhkan resiliensi. Guru mampu membantu murid membentuk growth mindset dan menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik dan juga karir. Nah, di sini resiliensi sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan dan bahkan bertumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kira-kira mengapa kok daya lenting itu penting? Kenapa kok resiliensi atau daya lenting itu penting? Karena Bapak Ibu, ternyata akhir-akhir ini ketika membuka sosial media, entah itu berita, entah FYP di TikTok atau explore Instagram, ada saja Bapak Ibu terselip berita mengenai kegiatan atau hal yang seharusnya tidak terjadi. Siswa SD di Jogja dibully teman sekelas hingga trauma. Tragis, ibu muda dan 2 anak ditemukan tewas di kontrakan. Nah, selanjutnya HP disita orang tua gara-gara kecanduan game online, pelajar di Blitar gantung diri. Ya, kalau misalkan murid tidak dibekali dengan daya lenting, mereka juga bingung bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan. Itu kenapa jurus ketiga ini juga disampaikan ketika saya mendapatkan BIMTEK di Solo. Jurus yang keempat Bapak Ibu yaitu ada jaga konsistensi. Tujuannya guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Pembiasaan berbasis kesadaran. Kalau disiplin biasa itu faktornya kebanyakan faktor eksternal. Contohnya apa Bapak Ibu? Paksaan itu adalah faktor eksternal. Sedangkan kalau disiplin positif ini karena kesadaran internal. Selanjutnya untuk disiplin biasa membentuk kepatuhan dan jangkanya di sini akan lebih lama. Sedangkan lebih pendek Sedangkan kalau misalkan disiplin positif di sini yang ditumbuhkan adalah tanggung jawab. Selanjutnya di sini jangkanya lebih panjang. Jurus yang kelima Bapak Ibu di sini ada jurus jalin koneksi. Di sini tujuannya guru BK atau konselor dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Keterampilan yang bisa digunakan di sini ada keterampilan mendengar aktif. Ini ada 5, ada keterampilan membuka percakapan, selanjutnya keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan juga keterampilan menyimpulkan. Itu adalah keterampilan yang bisa digunakan. Selanjutnya di sini koneksi sebelum koreksi. Ini pasti yang guru penggerak di sini banyak sekali rekan-rekan dan juga PP. Ini di sini pasti sudah tidak asing dengan segitiga restitusi. Ya, ini bisa digunakan sebagai koneksi sebelum koreksi. Segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan. Jadi di sini anak itu, murid itu dikuatkan. Memang biasa orang itu
sebagainya. Itu wajar, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini validasi tindakan salah. Terus menanyakan keyakinan untuk kedepannya apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Tuh. Selanjutnya jurus yang keenam yaitu jurus bangun kolaborasi Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Saya rasa kalau di SMA kita sudah banyak sekali Bapak Ibu untuk bangun kolaborasi ini. Jadi di sini misal permasalahan murid yang ringan itu ke guru BK, wali kelas, terus nanti guru BK, wali kelas bisa kolaborasi gitu ya dengan guru piket, guru mapel, orang tua. Terus selanjutnya kalau masalahnya sedang atau berat bisa ke kepala sekolah atau yang ditunjuk misal. Nah, kalau misalkan kok kiranya sekolah tidak bisa atau kurang apa ya Bapak Ibu, itu bukan menjadi tanggung jawab sekolah misal, itu bisa direferalkan atau alih tangan kasus dan itu nggak apa-apa. Contohnya apa? Terjadi pencurian, nah itu kan sudah bukan ranah sekolah lagi, itu bisa direferalkan atau dialih tangan kasuskan dan itu tidak apa-apa. Jurus yang terakhir, sudah sampai jurus yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu jurus menata situasi. Di sini guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan juga menggembirakan. Karena Bapak Ibu, sekolah itu seharusnya menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi murid. Setuju nggih? Iya. Nah, ternyata untuk prinsip pengurangan resiko sendiri ada rumusnya Bapak Ibu, yaitu A dikali R dibagi K sama dengan resiko. A itu apa? Ancaman yang ada. Terus dikali R yaitu kerentanan, dibagi K atau kapasitas. Kalau misalkan di sekolah ancamannya tinggi, kerentanannya tinggi, sedangkan kapasitasnya rendah, maka apa yang akan terjadi di sekolah tersebut Bapak Ibu? Resikonya tinggi. Kalau di sekolah tersebut ancamannya rendah, terus kerentanannya rendah, kapasitasnya tinggi, yang terjadi adalah resikonya menurun sedikit. Nah, itu yang harus menjadi sama-sama tugas kita untuk sama-sama mengurangi ancaman. Iya, dan supaya risikonya tidak terlalu tinggi. Ngoten. Nggih. Saya rasa itu Bapak Ibu dua jurus yang sudah saya implementasikan ke murid sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sekolah kita, dan juga nanti bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau misalkan contoh asesmennya mau digunakan sebagai asesmen diagnostik, itu juga bisa. Nanti Bapak Ibu juga akan mengakses itu, dan juga di saat saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke